tausiah, ada doa, dan nanti setelah beres tausiah kita akan dilanjutkan dengan sambutan atau pembinaan atau ramah tamah yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Rahmatan lil Alamin. Insya Allah hari ini acara akan berlangsung sampai pukul 11.30. Itu untuk susunan acaranya. Baiklah, untuk acara selanjutnya kita akan simak, kita akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Pak Fajar. Kepada Pak Fajar dipersilahkan. Beliau akan membacakan surat Al-Hadid dengan surat Al-Baqarah. Ya, mangga Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah
dan kepadanya lah kami akan kembali. Berlomba-lombalah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Maha benar Allah atas segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Fajar, jazakallah khair, yang telah membacakan surat Al-Hadid ayat 21 sampai 23 dengan surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Mudah-mudahan menjadi hikmah buat kita semua dikala saat ini kita sedang mendapatkan ujian musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa selalu bersabar ya, dan mudah-mudahan kita menerima dengan segala ketentuan Allah, dan semoga Allah tidak memberikan ujian di luar batas kemampuan kita semuanya. Mudah-mudahan pula tadi diingatkan di Quran surat Al-Hadid, mudah-mudahan mari kita banyak beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa doa-doa yang kita inginkan, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera Allah kembalikan ke tempat asalnya, segera Allah musnahkan di muka bumi ini, dan semoga kita hidup bisa tenang seperti biasanya. Insya Allah. Baiklah Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah Ustadz Budi sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan langsung menyimak beliau untuk menyampaikan materinya. Hikmah di balik COVID-19, insya Allah mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk kita semuanya. Kepada Ustadz Budi, dipersilahkan. Terima kasih, Bu Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Yang terhormat Pak Andi, Ketua Yayasan Rahmatan lil Alamin, Ibu Ella dan semua pengurus yayasan serta Bapak Ibu guru dari PG, TK, SMP, SD, SMP Ibnu Sina yang saya muliakan, saya banggakan. Sehat-sehat semua ya Pak, alhamdulillah. Wajah-wajah yang cerah nih kelihatan. Yang paling bersinar Pak Rahmat, mungkin karena pencahayaannya bagus. Pak Endi, saya pakainya ponsel jadi tidak bisa melihat pada saat yang sama semuanya. Bu Dede, tapi ada yang namanya Pak Redmi ini, ada yang namanya 13A kali C, ya namanya araraneh ini. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bersilaturahim secara virtual dan insya Allah tidak mengurangi sedikit pun hikmah dari silaturahim. Kalau dalam silaturahim itu ada dua yang dijanjikan, panjang umur dan membuka jalan rezeki, insya Allah ini pun akan kita dapatkan, walaupun bertatap wajahnya secara virtual. Justru sekarang bisa lebih detail ini,
Saya bisa lihat Pak Endi lebih dekat gitu ya. Subhanallah. Kelihatan jenis kopiahnya gitu. Bisa melihat Pak Ang, ya. Yang lain-lain bisa kelihatan satu-satu ya. Ada Pak Teddy yang paling keren kayaknya, dandan dari subuh itu. Itu POM, Pak. Itu pengurus POM, ketua POM. Ya, Pak Teddy matching banget tuh Bu dari sorban. Ikat-ikat ya, pakai ikat dan acuknya acuk lebaran. Orang lain nggak sempat beli, Pak Teddy masih sempat beli. Nggak tahu bikin sendiri itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang terhormat, yang saya muliakan, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya diminta untuk berbicara tentang hikmah di balik apa yang sedang terjadi. Dan kita meyakini betul, dan ayat-ayat yang sudah kita hafal bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi di luar ilmu Allah. Tak ada satupun, bahkan daun kuning di kegelapan malam yang gugur ke bumi, itu pasti ada dalam ilmu Allah. Ya. Semuanya ada dalam kuasa Allah. Tidak ada satupun peristiwa di muka bumi yang terjadi di luar pengetahuan Allah. Semuanya ada dalam ilmu Allah. Dan itu sudah kita yakini betul. Kemudian kita juga meyakini dengan ayat-ayat yang kita pahami bahwa tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi kecuali memiliki hikmah dan tujuan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang-orang yang berpikir, ulul albab, kaum intelektual, orang-orang yang mau bertafakur tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pasti sampai pada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi kecuali semuanya memiliki hikmah. Tidak ada yang sia-sia. Tidak pernah Allah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Termasuk apa yang kita alami dengan peristiwa COVID-19 seperti sekarang. Asbabnya, jalannya bisa macam-macam. Kan banyak teori yang menyebutkan ini memang sebuah virus yang memang lahir begitu saja, atau karena sebuah kecelakaan penelitian laboratorium, apapun penyebabnya, asbabnya, jalannya bisa apa saja. Tapi itu semua pasti ada dalam kuasa Allah. Tidak ada yang di luar pengetahuan Allah. Bahkan mungkin kalaupun itu sebuah kejahatan, pada saat kejahatan itu terjadi, Allah memberikan izin. Ya. Mohon maaf, barangkali bisa di-mute dulu, teman-teman. Bisa di-mute. Ada yang masih ngobrol, pasti akan berinterferensi suara saya. Saya bertiga, ada Ibu Yaya. Ya, sudah kayaknya sudah di-mute. Dan Ibu sekalian yang berbahagia, semua yang terjadi di muka bumi, di langit dan di bumi, ada dalam ilmu Allah. Apapun itu yang terjadi. Meskipun itu sebuah kejahatan, itu ada dalam pengetahuan Allah. Nanti ditanyakan kenapa kejahatan dibiarkan, biasanya juga ada aspek-aspek yang menyebabkan kejahatan itu terjadi. Kejahatan meningkat, misalnya terjadi antara lain karena sikap acuh dari masyarakat. Masyarakatnya jadi penakut, penjahatnya jadi pemberani, maka angka kejahatan meningkat. Jadi selalu ada asbabnya. Tapi apapun penyebabnya, semua yang terjadi di muka bumi, di langit dan di bumi, selalu ada dalam pengetahuan Allah, ada dalam ilmu Allah. Termasuk apa yang sedang kita alami sekarang. Mari kita mulai kepada adminnya boleh menampilkan slide yang kedua tentang bahwa corona adalah isyarat dari Allah. Di surat Al-Baqarah ayat 164, Bapak Ibu nanti bisa dilihat. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut, membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan di langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin, dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah kaum yang berpikir. Jadi ini melengkapi apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Ali Imran. Berjalin berkelindan dengan apa yang dibacakan oleh Pak Fajar tadi. Kalaupun ini berupa musibah, maka musibah inilah sebuah hal yang sudah terjadi dan kemudian pasti ada sesuatu di balik itu.
wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Nah, ini nanti jadi ada perlombaan kesabaran karena orang semua mengalami COVID-19. Ya. Profesinya sama-sama guru misalnya. Profesinya sama-sama pedagang. Tapi meresponnya berbeda. Ada guru yang merespon COVID-19 ini dengan gembira. Aduh, alhamdulillah tidak usah ke kantor. Terus bagaimana tugas-tugasnya? Ya begitulah, copy paste aja katanya, dibagikan. Ada yang begitu. Kalau itu mungkin dilakukan Bapak Ibu dengan penuh rasa hormat. Tapi ada juga yang kemudian melihat ini sebuah tantangan besar. Bagaimana membuat proses pendidikan yang asalnya selalu harus tatap muka menjadi lebih efisien. Bagaimana menyampaikan nilai, bagaimana mentransfer nilai, bahkan tidak harus bertatap muka langsung dengan para murid. Bagaimana guru misalnya membuat film-film pendek. Kan sekarang dengan modal ponsel saja bisa kita buat film diri kita sendiri ya. Kita syuting sendiri dan dengan ekspresi, dengan diiringi musik, nilai-nilai yang biasa disampaikan di kelas itu bisa disampaikan. Jadi semua mengalami hal yang sama, tapi responnya berbeda. Nah, itu yang menentukan, responnya yang menentukan. Peristiwanya sama, tapi responnya berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Maka kata Allah dalam surat Al-Baqarah 164, dalam surat Ali Imran 191, dalam surat Al-Hadid, dalam ayat-ayat yang bertebaran, seperti sudah jadi pedoman bahwa apa yang terjadi ini bukan sesuatu yang harus diabaikan, justru menjadi bahan pemikiran bagi kita. Ada apa di balik ini semua? Bapak Ibu yang terhormat, di slide berikut juga bisa dilihat. Di slide yang berikut ada Mbak Dwi, boleh di next ke slide berikutnya. Ya, sebelum itu ada. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesudah ini next ada di dalam tubuh kita yang namanya sel antibodi. Sel antibodi atau imun yang akhirnya nanti menimbulkan imunitas berfungsi melindungi diri kita dari serangan bakteri dan virus, termasuk virus corona. Nah, sel-sel itu juga ukurannya nanometer. Dan mereka begitu sigap melindungi kita saat ada bahaya virus, kuman, racun, dan bakteri jahat masuk ke dalam tubuh kita. Jadi sebetulnya Allah sudah berikan itu, ada di dalam tubuh kita. Maka tidak semua orang yang terpapar COVID-19 jadi sakit. Sama sebetulnya tidak semua orang yang terpapar virus influenza jadi sakit. Tidak semua orang yang terpapar virus atau bakteri tuberkulosis, TBC, menjadi sakit TBC. Kenapa? Karena setiap orang memiliki sel antibodi atau imunitas. Nah, persoalannya ada yang imunitasnya cukup baik, muncul, ada yang imunitasnya tidak baik. Kita lihat di slide berikutnya. Sel antibodi adalah sel yang luar biasa. Next, Mbak Adi. Ada sel antibodi itu memiliki memori. Ya. Jadi, memori itu membuatnya dapat mengingat karakter musuh. Ini kan, Bapak Ibu sekalian, sangat luar biasa ya, yang Allah berikan pada kita. Ada sel antibodi. Sel itu punya memori mengingat karakter musuh. Sehingga jika musuh-musuh datang yang kedua atau ketiga kali, sel antibodi itu lebih sigap dan lebih terlatih oleh berdasarkan pengalaman dan pengamalan sebelumnya. Maka lahirnya ilmu vaksin. Kita divaksin, itu dimasukkan sebutlah virus yang sudah terkendali pada kadar tahap tertentu dan kemudian melahirkan antibodi. Ini yang apa yang sudah Allah berikan pada diri kita, kemudian ada sains yang lahir, maka kemudian ini menjadi sebuah keindahan yang luar biasa. Allah sudah memberikan, kekuatannya ada pada diri kita. Bagaimana kita membangkitkan ini semua? Membangkitkan apa-apa yang ada pada diri kita. Membangkitkan apa-apa yang ada pada diri manusia. Yang sudah Allah berikan pada kita. Dibangkitkan. Jadi ini pesan-pesan yang sangat indah yang Allah berikan pada kita yang tidak boleh kita luput untuk memahaminya. Jangan hanya berkutat, repot dengan melihat dampak negatif dari COVID-19, kerepotan yang terjadi dan problem-problem yang dialami. Tapi kita lihat
juga bahwa ada hal yang sudah Allah munculkan dan itu menjadikan sebuah keindahan. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita juga melihat fenomena di slide berikutnya, Mbak Dwi. Ada fenomena yang muncul menjadi sangat indah sekali. Selama COVID-19 ini, muncul kelompok-kelompok relawan baru. Ya. Yang dulu kita hanya mengenal misalnya rumah zakat, aksi cepat tanggap, atau rumah amal Salman, lembaga-lembaga zakat di bawah NU, Persis, Muhammadiyah. Tapi sekarang begitu banyak kelompok relawan. Ya. Bahkan kadang-kadang lahir dari orang-orang yang selama ini mungkin tidak begitu memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan yang ada di tengah kemasyarakatan. Atau usaha yang menyumbang puluhan miliar. Itu COVID-19 ini karena pandemi coronavirus 19 ini melahirkan satu kegiatan orang memiliki yang kemudian bahwa di tengah-tengah mereka ada memerlukan pertolongan. Ada orang-orang yang memerlukan bantuan. Nah, kemudian mereka sadar bahwa mereka bukan orang yang paling menderita. Ada yang sangat menderita di tengah-tengah mereka, tapi ada yang sadar bahwa saya punya lebih banyak dari yang lain. Maka kemudian mereka bergerak. Saya menyaksikan ini hampir di banyak tempat. Banyak di tiap kota, di mana-mana lahir kelompok-kelompok relawan yang sebelumnya mereka bukan dari orang-orang yang biasa terlibat dalam kegiatan sosial. Maka kita syukuri, semoga ini adalah bagian penting yang kemudian senantiasa ada, karena pada dasarnya kalau masyarakat Indonesia khususnya yang mayoritas Muslim itu semangat gotong royong, semangat kebersamaan, memperhatikan yang tidak mampu, itu sudah bawaan. Kenapa? Karena begitu diajarkan dalam agama kita. Bukankah Nabi yang mulia bersabda, tidak beriman kalian kalau kalian bisa tidur dalam keadaan nyenyak, sementara tetanggamu tidak bisa tidur karena kelaparan. Nah, ini satu isyarat yang sangat kuat yang akan mewarnai, ya. Mudah-mudahan semuanya tetap terwarnai. Sesudah COVID-19 tidak ada pun terjadi lebih ajeg, di mana orang senang berbagi, di mana orang ingin menolong yang lain. Ini adalah hal yang positif yang kita lihat selama COVID-19. Next, Ibu Dwi. Di slide berikutnya, kita mendengar, menyaksikan selama berpuluh-puluh tahun upaya berbagai negara di dunia. Upayanya itu adalah untuk apa? Untuk membuat supaya emisi karbonnya menurun, ya. Karena ada kekhawatiran, misalnya dengan emisi karbon yang hasil dari atau dampak dari penggunaan bahan bakar fosil, dampaknya juga misalnya ada kondisi bumi yang kurang baik dan kualitas udara yang memburuk, dan dengan adanya COVID-19, ekonomi industri di banyak tempat berhenti, ya. Penggunaan bahan bakar fosil pun menurun, emisi karbon menurun, bahkan katanya turun 8%. Di Cina lebih dahsyat lagi, karena Cina itu industrinya luar biasa. Dengan penghentian industri di Cina, dia mengalami penurunan emisi karbon sebanyak 25%. Apa dampaknya? Kualitas udara membaik di seluruh dunia. Tapi ada candaan juga katanya. Memang langit jadi lebih cerah, tapi wajah orang jadi suram. Langit-langitnya membiru, tapi kemudian wajah orangnya jadi suram. Kenapa? Karena masalah ekonomi. Ya, mohon bersabar Bu semuanya ya, karena belum terbiasa dengan virtual meeting. Baik, berikutnya, Ibu Dwi. Ada penurunan emisi karbon. Ada kesadaran bahwa kita bisa mengakses pengetahuan tanpa harus keluar rumah. Dengan memanfaatkan sarana virtual meeting, kegiatan berbagi ilmu menjadi lebih terbuka. Kegiatan seperti ini sebelumnya tidak terbayangkan. Bahkan ketika Ramadan
dimulai, bahkan sebelum dimulai, ketika kemudian dinyatakan PSBB, tidak boleh berkumpul banyak orang, banyak kegiatan di Ramadan itu semula dihentikan. Ya, pengajian-pengajian, seminar-seminar, diskusi-diskusi dihentikan. Tapi apa yang terjadi? Begitu disadari bahwa ada sarana seperti virtual meeting seperti ini, maka kegiatan pengajian, diskusi virtual menjadi bisa diwujudkan. Dan orang tidak harus pergi. Ya. Ibu-ibu tidak harus dandan habis-habisan untuk bisa ikut pengajian. Bahkan kadang-kadang atasannya saja nih yang keren ya, ke bawahnya bapak-bapak cukup sarungan saja. Ya. Itu dapat dilakukan dari rumah masing-masing. Hemat waktu, tidak terjebak macet, ya. Menghemat bahan bakar juga. Kendaraan kita pun menjadi lebih hemat karena dia jarang digunakan. Ada museum dan tempat wisata yang menyajikan wisata virtual. Kelas-kelas belajar dibuka di sana-sini. Ya, seorang teman saya yang ahli marketing, dalam satu hari katanya dia bisa menyelesaikan 3 kelas online untuk kelas-kelas di beberapa instansi pemerintah dan kelas-kelas yang disampaikan untuk publik. Saya kira ini kesempatan untuk ibu-ibu guru, bapak, selain mengajar di kelas yang bapak ibu menjadi tanggung jawabnya, bisa juga membuka kelas belajar. Ya, siapa saja boleh belajar dengan bapak dan ibu. Ibu guru punya keahlian apa? Bikin saja kelas belajar online sendiri itu. Saya kira kalau bikin itu tinggal lapor saja ke Pak Ketua Yayasan, tidak harus izin, karena di jam sendiri, misalnya setiap maghrib sampai isya, atau setiap pukul 20, setiap malam, Bapak Ibu guru punya kelas belajar, ya direkam, kemudian nanti bisa disaksikan di YouTube, di channel-channel yang lain. Jadi ini ada akses untuk melakukan amal soleh yang luar biasa. Ya, jangan dulu berpikir tentang mendapat apa, tapi berpikirlah tentang apa yang bisa dikerjakan. Kita bisa bikin acara-acara seperti ini. Kelas-kelas belajar dibuka di sana-sini. Ini hikmah juga yang luar biasa. Kita harus pergi meninggalkan rumah, kita mendapatkan kesempatan mendapat ilmu. Berikutnya kita juga melihat di slide berikutnya, ini catatan dari para ahli, bahwa dengan work from home, pembelajaran jarak jauh, PSBB, lockdown, membuat rata-rata orang tidur lebih lama katanya. Dan tidurnya berkualitas. Tidur yang berkualitas meningkatkan imunitas tubuh. Kalau orang kurang tidur, biasanya badannya juga menjadi lemah. Nah, mudah-mudahan ini tidak keterusan ya, bahwa dengan work from home kemudian tidurnya malah menjadi bukan saja lebih lama, tapi kelamaan. Tapi yang jelas dengan efek dari COVID-19 ini, banyak orang yang menikmati tidur yang berkualitas. Dengan tidur yang berkualitas, imunitas tubuhnya juga meningkat, dan kemudian kualitas kesehatannya membaik. Bapak Ibu yang terhormat, kita lihat di slide berikutnya. Dengan adanya COVID-19, ada perubahan kebiasaan kerja. Nah, ini sama dengan yang disampaikan sebelumnya. Banyak pekerjaan yang ternyata dapat dikerjakan tanpa keluar rumah. Beberapa perusahaan ternyata sudah bisa membuat karyawannya sudah tidak usah ngantor. Ya. Berapa persen nanti guru itu harus ke sekolah, nanti mungkin Pak Ketua Yayasan dan pengurus yayasan, para kepala sekolah harus menyusun ulang. Ya. Karena ternyata banyak pekerjaan di berbagai bidang kegiatan, itu bisa dikerjakan tanpa harus keluar rumah. Kalau beberapa waktu mungkin Bapak Ibu ada yang pernah menyimak, saya bercerita tentang seorang jamaah umroh masih sangat muda, beliau kantornya di Singapura. Ya. Tapi kerjanya dari mana? Ya. Diam di Balai Endah, kantornya di Singapura. Apa menggunakan teknologi? Dia sejak awal bekerja beberapa tahun yang lalu, yang begitu kerjanya. Pergi ke kantornya di Singapura itu hanya sekali-sekali saja. Nah sekarang ternyata semua orang mendapatkan kesempatan itu. Mendapat kesempatan bekerja tanpa harus meninggalkan rumah. Seminar, meeting, dan berbagai agenda kantor ternyata bisa dilaksanakan tanpa harus pergi ke kantor. Berikutnya, kita juga melihat bahwa dengan COVID-19 ini, ada peningkatan pola hubungan. Silaturahim menjadi kata yang sangat indah selama masa pandemik ini. Orang menjadi sangat ingin bersilaturahim. Ya. Dan dengan fasilitas Zoom, Google Meet, membuat silaturahim versi yang lain bisa terselenggara bahkan dalam jumlah yang lebih besar. Kemarin saya mengisi silaturahim yang diisi dengan kajian-kajian para terapis gigi dan musik, diikuti oleh 750 orang.
bayangkan sebelumnya kalau mau bikin acara yang 10 itu akan sound systemnya harus bagus ya, konsumsi. Sekarang kan nggak usah ya. Bapak Ibu tidak usah menyiapkan konsumsi untuk pembicara. Pembicaranya bikin air sendiri ya. Bapak Ibu juga bikin air masing-masing. Jadi untuk silaturahmi yang besar-besaran juga tidak ada yang harus repot jadi tuan rumah, menyajikan makanan, mengatur tempat. Tidak perlu repot mengatur waktu keberangkatan, memesan taksi. Jadi ada pola hubungan yang berubah. Mestinya kita bisa manfaatkan ini dengan tetap menjaga, memelihara silaturahim, kemudian juga tanpa menghilangkan seandainya pada suatu waktu nanti memang sudah memungkinkan untuk bersilaturahim, tetap itu dilakukan. Tapi di luar itu kita menjadi tahu bahwa ada alat yang sudah dihasilkan oleh manusia yang membuat kita bisa menjalin silaturahim antar manusia dengan lebih hangat. Tetap hangat, bahkan walaupun tidak berjumpa secara langsung. Dan Ibu yang terhormat, berikutnya juga kita bisa melihat bahwa ada yang berubah dalam kehidupan. Ada yang berubah, Budi, di slide berikutnya, bahwa orang menjadi lebih terbuka kepada perubahan. Perubahan-perubahan kebiasaan. Sehingga COVID-19 adalah jendela yang baik untuk melakukan perubahan gaya hidup. Para harus mulai lebih terbuka kepada pasien. Ya. Bahwa kalau pasiennya bertanya sesuatu melalui WhatsApp, itu harus dijawab. Karenanya aplikasi kesehatan, aplikasi para dokter yang memberikan sesuatu yang sangat terbuka dengan lebarnya. Para guru yang semula mungkin masih ada yang tidak begitu akrab dengan menggunakan WhatsApp dan internet untuk melakukan pendidikan, sekarang harus mau berubah. Jadi sebetulnya ini saya tahun lalu sering bercerita juga tentang selamat datang masa depan, bahkan 2-3 tahun lalu. Bahwa di masa depan akan terjadi hal-hal di mana orang akan berubah pola hidupnya. Kehidupan akan. Ternyata sekarang kita berubah. Dengan dipaksa orang berubah. Untuk apa? Untuk bisa menyesuaikan diri dengan suasana yang memang berbeda dengan sebelumnya. Bahkan ini yang sangat indah nih. Sukses berkarir sambil tetap dekat dengan keluarga. Dan itu impian banyak orang. Ya. Bagaimana Bapak dan Ibu guru sekarang bukan saja mendidik anak orang, tapi mendidik anak sendiri. Bagaimana Bapak dan Ibu guru selain mengurus sekolah, pada saat yang sama sekarang mendapat kesempatan untuk mengurus rumah lebih banyak daripada sebelumnya. Kehidupan kita direstrukturisasi oleh Allah, dipaksa berubah dengan adanya COVID-19 ini. Nah, karenanya kita lihat di slide berikutnya bahwa suasana COVID-19 ini adalah satu upaya antara lain untuk Allah mengikis kesombongan manusia. Karena manusia punya potensi untuk sombong. Meskipun sebetulnya kalau manusia sadar, dia tidak akan berani sombong. Tapi, lihatlah dalam surat Al-Isra ayat 59, dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami. Melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mujizat yang dapat dilihat, tapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk membuat manusia takut. Kalau ada penyakit seperti COVID-19 dan kita kemudian takut, itu sebenarnya baik-baik saja. Dan kita menjadi sadar bahwa ada kuasa Allah di balik ini semua. Yang membuat manusia sadar bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah, yang tidak punya kuasa. Oleh virus yang ukurannya sangat kecil sekali. Manusia kemudian ternyata tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa. Maka pesan yang juga harus ditangkap dari adanya COVID-19 adalah Allah ingin meruntuhkan kesombongan manusia. Kita lihat di slide berikutnya, bagaimana corona yang teramat mungil ya, mampu membunuh jutaan manusia. Bahkan jenderal dan konglomerat pun bisa meninggal gara-gara COVID-19. Ya. Karena pejabat negara pun bisa terpapar dan kemudian sakit. Ya.
pertumbuhan ekonomi negara-negara besar terpangkas, ya. Membuat senjata menjadi tidak berarti, ya. Mungkin sebelumnya ada perlombaan membuat senjata, bagus-bagus, Pak, hebat-hebat. Tapi dengan COVID-19 ini bahkan pabrik senjatanya juga harus dihentikan produksinya. Karena yang teramat mungil ini adalah pesan yang sangat kuat dari Allah. Beberapa data menunjukkan bahwa tempat-tempat institusi misalnya dipaksa ditutup. Perbankan dipaksa. Jadi itu yang asalnya tidak bisa dilakukan, sulit sekali melakukannya. Tapi sekarang itu terjadi. Jadi banyak hal yang semula tidak bisa dilakukan, namun sekarang terjadi. Pemerintah dipaksa memperhatikan rakyat. Ya. Ada iklan yang menurut saya mah lucu, iklan itu dari sebuah rumah sakit. Rumah sakit di Bogor yang lebih memperhatikan namanya senior hospital, ya, untuk orang-orang yang lanjut usia. Itu ada fasilitas rawat isolasi mandiri untuk mereka yang terindikasi terkena virus COVID ini. Tapi iklannya itu lucu. Biaya pemeriksaan COVID-19, swab test mandiri sekitar 2 juta sekian. Tapi kalau hasilnya positif katanya, itu jadi gratis. Ya. Nah, semua orang berharap mendingan membayar daripada positif gitu. Nah, tapi ini apa artinya? Semua dampak atau semua yang terdampak oleh COVID-19 menjadi biaya negara. Negara memangkas semua anggarannya. Yang kira-kira tidak terlalu penting, yang kira-kira hanya pencitraan, harus dipaksa dihentikan. Untuk apa? Untuk memberikan pengobatan yang memadai kepada kesehatan masyarakat. Pemerintah sekarang dipaksa memperhatikan bahwa ternyata fasilitas kesehatan bagi masyarakat itu masih sangat kurang. Yang namanya ventilator itu masih sangat kurang. Kemudian lahirlah berbagai inovasi-inovasi. Ada dokter membuat ventilator berbasis kipas angin. Ada teman-teman yang membuat ventilator yang harganya hanya 8-10 juta. Padahal ventilator yang ada di rumah sakit biasanya harganya sampai ratusan juta rupiah. Dengan turunnya coronavirus, maka ada banyak hal yang semula dibayangkan sulit diwujudkan, sekarang bisa diwujudkan. Bapak dan Ibu yang terhormat, karenanya corona juga menyadarkan manusia bahwa tiada kuasa selain Allah. Pada slide berikutnya, Bu Dwi. Manusia disadarkan bahwa tiada kuasa selain kuasa Allah. Itu kan implementasi dari la ilaha illallah, wala haula wala quwata illa billah. Kita diajarkan itu. Kita diajarkan untuk mendeklar bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasul yang mulia mengajarkan perbanyak membaca wala haula wala quwata illa billah. Dengan COVID-19 disadarkan bahwa manusia itu lemah, siapapun dia. Menteri, Perdana Menteri, jenderal, semua kalau sudah terkena dia tidak bisa apa-apa. Dia harus berjuang dengan sangat hebat, ditolong oleh banyak orang agar bisa terselamatkan dari maut yang menemani kedatangan COVID-19. Menyadarkan manusia untuk mengisi hidup yang singkat dengan amal soleh terbaik. Jadi coronavirus disease ini memaksa kita untuk merubah pola hidup. Seandainya ada yang tidak merubah diri, maka dia menjadi orang-orang yang seperti kaum Samud tadi. Yang sudah diberi peringatan, tapi mengabaikannya. Ini adalah peringatan agar kita bisa berubah, agar kita bisa menjadi hamba yang lebih baik. Corona ini, di slide berikutnya, menyadarkan manusia bahwa dunia hanyalah perjalanan sementara. Ya. Slide berikutnya, Bu Dwi. Perjalanan sementara yang fana. Ya. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya adalah fana. Kecuali wajah Allah yang kekal. Tiada yang kekal di dunia ini. Semuanya akan hilang, akan musnah. Kekayaan, pangkat, harta, dan jabatan, semuanya adalah hanya titipan saja. Dan dia akan hilang. Dia akan diambil. Kalaupun harta dan jabatannya ada, tapi kalau yang punyanya diambil oleh Allah, maka dia akan terpisah. Semuanya fana. Ini disadarkan. Ya.
Pak Dahlan Iskan misalnya menulis tentang sekelompok orang-orang kaya di Jawa Tengah yang sangat ketakutan. Ya. Mereka ketakutannya bukan saja ketakutan mati, tapi ketakutan kalau sampai terpaksa dirawat di rumah sakit di ruang perawatan kelas 3. Yang begitu buat mereka sangat menakutkan. Penyebabnya karena ada di antara mereka, ya di kalangan orang-orang kaya di situ yang mengadakan acara ulang tahun, dan sesudah acara ulang tahun juga dilanjutkan dengan nyanyi-nyanyi dan lain-lain. Dan kegiatan yang selama ini menurut mereka adalah biasa, tapi ada di antara mereka ternyata positif COVID-19, bahkan sampai meninggal, dan dirawatnya juga tidak di VVIP yang biasa mereka mendapatkannya, maka sekelompok orang ini menjadi sangat ketakutan. Kalau mereka juga mendapatkan nasib yang sama dengan temannya. Ini adalah satu pelajaran yang menyadarkan kita manusia bahwa perjalanan hidup di dunia hanyalah perjalanan yang sementara. Fana semata-mata, tiada yang kekal. Bapak dan Ibu yang terhormat, ini ada pesan dari Nabi kepada Ibnu Abbas. Yang ini menjadi pelajaran yang sangat penting, yang membuat kita mendapatkan pegangan yang sangat kokoh menghadapi kehidupan. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa untai nasihat, kata Nabi. Yang pertama, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah. Gimana caranya menjaga Allah? Tentu kita sudah memahami bahwa dengan menjaga Allah itu dengan menjaga agar aturan-aturan Allah diterapkan, dijalankan oleh kita sebisa-bisa kita, semampu kita, sekuat kemampuan kita. Dan ketika kita menjaga Allah, niscaya Dia akan menjaga kita. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Dia di hadapanmu. Ketika kita menjaga aturan Allah, maka Allah selalu hadir dalam hidup kita. Allah senantiasa menemani kita. Allah menemani kita di hadapan kita. Allah akan datang dalam hidup kita. Jika kamu meminta, kata Nabi, mintalah kepada Allah. Jika kamu minta tolong, minta tolonglah juga kepada Allah. Mungkin ketika memintanya kita kepada makhluk juga, tapi kita mintanya kepada Allah dan kita berharap, ya Allah, dengan kuasa-Mu berikan jalan kepada kami. Jalannya mungkin melalui makhluk, tapi permintaan utamanya kepada Allah. Jangan bergantung kepada makhluk, karena makhluk juga sama dengan kita. Dia lemah, dia tidak punya kuasa apa-apa. Hanya mampu berusaha semampu yang dia bisa lakukan untuk memenuhi permintaan kita. Meminta tolong kita kepada Allah adalah permintaan tolong yang sangat kokoh. Allah yang akan menolong kita. Ketahuilah, kata Nabi di slide berikutnya, seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberi satu keuntungan kepadamu, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang sudah Allah takdirkan untukmu. Ini kan sering kita alami, bagaimana kita merasakan menginginkan sesuatu tapi belum bisa didapat. Kenapa? Allah belum menakdirkannya. Kalau ikhtiar mah harus maksimal. Bagaimana kita melakukan usaha-usaha terbaik yang bisa kita lakukan. Semua cara dilakukan, berbagai inovasi dilakukan. Tapi sampai kepada apa yang kita dapat seperti yang kita diinginkan itu kapan? Allah yang akan menakdirkan. Tidak heran kalau kita ketemu dengan orang-orang yang kelihatannya dia gagal, walaupun sudah berusaha dengan baik. Nah, untuk ini kita ingat misalnya Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu melakukan penelitian, riset tentang membuat aki mobil. Ketika sudah 12.000 atau 11.000 kali melakukan percobaan, masih juga belum didapat formula aki mobil. Orang-orang sudah berkata, sudahlah, kamu sudah 11.000 kali gagal. Ngapain penelitian itu diteruskan? Thomas Alva Edison menjawab, siapa bilang saya gagal? Saya berhasil kok. Berhasil apa? 11.000 kali gagal kok berhasil. Berhasil menemukan 11.000 kali cara yang salah. Bayangkan, dia melihat kegagalan sebagai keberhasilan. Karena dia berhasil melihat cara yang salah. Dan berapa kali akhirnya dalam eksperimen yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison ke 125.000 kali, barulah ditemukan formula aki mobil yang sekarang membuat kita menjadikan mudah sekali untuk menghidupkan kendaraan. Maka keberhasilan, kesuksesan, itu adalah takdir yang Allah berikan kepada kita. Kita tugasannya berusaha saja yang terbaik yang bisa kita lakukan. Apa yang ditimpakan pada kita, itu adalah kuasa Allah. Seandainya semua manusia berkumpul untuk melakukan satu bahaya untuk dirimu, kata Nabi, niscaya tidak akan membahayakan kamu, kecuali apa yang telah Allah takdirkan untuk dirimu. Pena-pena takdir telah diangkat
dan lembaran-lembaran takdir telah kering. Nah, untuk ini harus kita lengkapi dengan keyakinan yang juga diajarkan oleh Nabi bahwa takdir yang belum diwujudkan bisa dirubah dengan doa. Karenanya kita selalu berdoa. Mau berangkat kemana-mana berdoa. Allahumma antas salam wa minkas salamu alaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Kita berdoa. Bapak Ibu guru, jangan lupa berdoa, mendoakan murid-muridnya karena dirasakan sangat indah meskipun mungkin muridnya tidak tahu. Tapi kalau Bapak Ibu guru dalam doa-doanya di sela-sela sholatnya menyebut nama muridnya, tahu Bapak dan Ibu guru ada murid yang kesulitan memahami pelajaran tertentu, tahu sebetulnya murid itu pengen bisa, tapi Bapak Ibu guru sudah melihat usahanya luar biasa. Nah, barangkali dengan doa dari para guru yang soleh dan soleha, anak-anak muridnya akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Saya kira ini akan menjadi silaturahmi yang sangat indah meskipun tidak kelihatan. Dan ini harus ikhlas betul. Ya. Jangan Bapak dan Ibu guru mendoakan murid, kemudian besoknya muridnya dipanggil. Sini, sudah Bapak doakan tadi malam sambil tahajud. Sok, ayo sing bager, sing pinter. Tentu ini menjadi akan berbeda artinya. Doakan murid-muridnya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh rasa sayang. Bapak Ibu guru tahu persoalan para murid di mana, apa yang kesulitan mereka alami. Maka ketika doa-doa ini dipanjatkan dengan tulus, kemudian murid-murid juga tanpa diminta, tanpa disuruh juga mendoakan guru-gurunya, orang tua murid juga melihat anaknya makin baik, bersyukur pada Allah, kemudian berdoa untuk para guru, untuk para pengurus, untuk semua saja yang terlibat di sekolah, ini akan jadi silaturahmi yang sangat indah. Jadi takdir yang belum diwujudkan bisa dirubah dengan doa. Maka doa itu menjadi senjata kita, menjadi senjata kaum muslimin. Doa itu intinya ibadah. Maka ini harus kita jadikan satu pelajaran yang sangat besar. Keyakinan bahwa manusia walaupun seluruhnya berkumpul untuk memberikan kepada kita satu keuntungan, memberikan kepada kita sesuatu, tapi kalau Allah tidak mentakdirkan tidak akan sampai. Bahkan kalaupun manusia berkumpul untuk menimpakan bahaya pada kita, tapi kalau Allah tidak ridho, Allah tidak takdirkan, itu tidak akan terjadi pada kita. Ini pesan-pesan yang indah dari Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi yang bisa membuat kita menjadi lebih kokoh lagi, lebih kuat akidah kita. Bahwa apapun lah penyebabnya virus corona, virus 19 ini. Mau dari China, mau dari siapapun, mungkin ada yang buat, terserah saja. Karena itu tidak akan sampai mencelakakan kita, kecuali Allah takdirkan kita terkena. Dan kita diajarkan untuk menghindar, meminta perlindungan dari takdir yang buruk. Di situ ada virus, zona merah, ya jangan memaksakan masuk. Kan kalau ditakdirkan kena ya udah kena. Kata Umar bin Khattab, saya memilih takdir yang baik dan menghindari takdir yang buruk. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, maka sangatlah indah kalau kita membiasakan di tengah-tengah COVID-19, walaupun saya yakin keluarga besar Ibnu Sina sudah terbiasa ya. Ada doa-doa yang sangat indah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ada di antara Al-Masurat itu ya. Aku berlindung dengan nama Allah yang bersama namanya tidak ada satu di bumi dan di langit yang bisa membahayakan, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini doa yang sekarang betul-betul terasa betul manfaatnya, terasa betul bunyinya. Ya, disebutkan, aku berlindung dengan nama Allah yang bersama namanya tidak ada sesuatu di bumi dan di langit yang bisa membahayakan. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari manapun datangnya bahaya itu, ketika kita berdoa memohon kepada Allah, maka kita yakin betul Allah akan mendengar doa-doa kita. Doa-doa yang luar biasa juga, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal junun wal junzam wa min syai'il asqam. Itu juga doa yang sangat ekspresif sekali. Aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, kusta, dan dari segala penyakit yang mengerikan. Jadi doa tentang perlindungan dari segala macam penyakit. Atau misalnya ada doa yang lebih global lagi. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan segala makhluk. Apapun jenis makhluk yang kita hadapi. Apakah virus, apakah bakteri, atau manusia yang niat jahat pada kita, kita berlindung kepada Allah.
Jangan lupa membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ya. Al-Ikhlas dan 2 surat perlindungan ya. Wa mau'izatain Al-Falaq dan An-Nas itu ketika sore dan pagi akan mencukupkanmu dari segala sesuatu. Para ahli hadis menjelaskan mencukupkanmu dari segala sesuatu itu dicegah dari segala mara bahaya. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, hadirnya coronavirus disease 19 di tengah permukaan bumi yang menyelimuti hampir 3/4 atau 2/3 permukaan bumi, yang menyebabkan manusia kemudian harus mengubah apa-apa yang sedang selama ini dilakukan dengan sesuatu yang disesuaikan dengan kondisi COVID-19, menyadarkan kita tentang beberapa hal. Bahwa Allah Maha Kuasa di atas segala sesuatu. Wala haula wala quwata illa billah. Tapi jangan lupa bahwa Allah juga Maha Penyayang. Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia yang Maha Mencipta, Dia yang Maha Memelihara. Dia menciptakan kita, ada antibodi dalam tubuh kita, ya. Tadi sempat saya lihat ada iman, ada imun. Dengan iman kita yakin pertolongan Allah. Dengan imunitas tubuh kita insya Allah diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam penyakit. Bagaimana iman dijaga, bagaimana imunitas ditumbuhkan. Ini sesuatu yang kemudian betul-betul kita rasakan dalam kehidupan sekarang, di tengah-tengah belitan COVID-19, semua orang menjadi sangat kuat berdoa, memohon betul agar ini semua segera berlalu. Tukang dagang keliling, ya, doa terus dia tiap hari sambil mikul dagangannya. Karena yang beli jadi sedikit, dia berdoa, ya Allah bukakan pintu rezeki. Ya Allah semoga semua ini segera berlalu. Pengurus-pengurus masjid yang jadi kesepian, karena masjidnya yang biasanya makmur menjadi sepi, ya, mereka berdoa, ya Allah semoga segera dihentikan semua ini. Ambillah virus ini, panggil kembali ke tempatnya, sehingga umat bisa berjamaah, beribadah sebagaimana sebelumnya. Saya ketemu dengan seorang pedagang di kantin sekolah, di sebuah sekolah di Jakarta, yang mengatakan, ya sekarang kami harus menutup kantin dan kehilangan tempat usaha kami. Banyak orang yang menyadari sekarang bahwa mereka tergantung kepada Allah, bahwa dengan doa-doa sajalah semua bisa dilakukan. Karena pemerintah juga tidak berdaya. Dunia tidak berdaya, WHO tidak berdaya, Amerika tidak berdaya, China tidak berdaya, Korea tidak berdaya, Prancis, Inggris, Italia, Spanyol, semua tidak berdaya. Siapa di atas semua itu? Ada Allah yang Maha Kuasa, dan kepadanya lah kita memohon. Kita memohon betul kepada Allah. Ini salah satu hikmah yang sangat besar dengan adanya COVID-19. Menyadari kelemahan diri dan memupuk keimanan tentang kuasa ilahi. Dia yang Maha Mencipta, Dia yang Maha Memelihara. Dia akan memberikan pemeliharaan terbaik pada setiap hamba, kepada setiap makhluk yang diciptakannya. Maka jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan hadir dalam hidupmu. Di tengah-tengah COVID-19 ini, kita berusaha lakukan yang terbaik. Tugas-tugas profesional kita kerjakan, amanah-amanah kita jalankan sejauh yang bisa kita lakukan. Kalaupun ada yang belum bisa dilakukan, belum bisa dijalankan karena keterbatasan, kita tidak lari dari tanggung jawab. Bahwa ini tanggung jawab kita, namun sekarang kami sedang tidak mampu melakukannya. Dihadapi saja. Kalau kata Agim, hadapi. Hayati, nikmati. Hadapi persoalannya. Hayati saja prosesnya dan nikmati hikmahnya. Ketika kita banyak tidak mampu melakukan tugas-tugas kita kemudian tersadar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak dan Ibu, keluarga besar Yayasan Rahmatan lil Alamin, PG, TK, SD, SMP Ibnu Sina, para guru, dan semua yang terlibat dalam proses pendidikan di Ibnu Sina, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pada kita kekuatan, kepada Bapak dan Ibu kemuliaan, karena tugas menjadi pendidik dan orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan adalah tugas yang sangat mulia. Semoga Allah karuniakan kecemerlakan akal, kebersihan hati, dan keikhlasan amal. Sehingga semuanya nanti mewujud dalam kehidupan, dalam proses yang melahirkan generasi yang Robi-Rodiyah, generasi yang diridhoi oleh Allah. Saya membayangkan lahir anak-anak soleh dari Ibnu Sina ini, kemudian bisa mengubah dunia, mengubah tempat mereka tinggal, mengubah kehidupan. Dan itu semuanya menjadi amal soleh dari Bapak dan Ibu semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bapak dan Ibu sekalian, selamat bersilaturahim, selamat memupuk semangat kembali
untuk bisa melakukan yang terbaik. Ya, sudah ditakdirkan Bapak dan Ibu mendapat amanah sekolah Ibnu Sina. Do the best. Do your best, kata orang Jerman. Lakukan yang kau bisa lakukan yang terbaik. Dan kemudian Allah yang akan menolong. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa menolong Allah, Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Hatur nuhun, Pak Andi, Bu Ella, dan Amin. teman-teman sekalian. Selamat bersilaturahim. Semakin semangat, semakin berusaha melakukan yang terbaik. Hatur Amin. nuhun. Alhamdulillah. Amin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair kepada Ustadz Budi Prayitno yang telah mengisi materinya luar biasa sekali. Mudah-mudahan dengan kita mendapatkan ilmu pada hari ini senantiasa menguatkan ruhiyah kita semua untuk senantiasa bisa menerima segala takdir yang telah Allah berikan tadi. Mudah-mudahan tadi bagaimana kita dipaksa oleh Allah saat ini untuk bisa terus mendekat diri kepada Allah. Allah sangat senang, Allah sangat suka dengan hambanya yang senantiasa selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku ini dekat. Mudah-mudahan dengan merasa kita lemah, hanya Allah yang punya kuasa, Allah yang menentukan segalanya. Ini mudah-mudahan Allah mengabulkan segala doa-doa kita semua. Ustadz Budi, ada waktu, barangkali ada yang mau nanya? Ya, silakan Bu. Kalau Ya. ada yang mau bertanya atau berbagi, masih ada waktu, silakan. Bapak Ibu silakan, kita masih ada waktu sampai pukul 10.30. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan untuk mengacungkan tangan, nanti untuk membuka itu suaranya ya, mangga dipersilahkan. Ada tidak? Oh iya, Bu Nenden, mangga Bu Nenden. Silakan diinikan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya senang sekali mendengar bahwa ketika kita mendapat musibah ini, bagaimana respon kita yang berbeda-beda gitu ya. Masya Allah, saya senang sekali mendengarnya gitu, mengingatkan saya. Nah, ingin saya kita senantiasa respon yang positif. Gitu. Karena kita senantiasa diuji keistiqomahan dalam hari ini ya Ustadz. Jadi bagaimana ketika ujian itu datang, kita senantiasa bisa istiqomah menjalankan, apakah itu bentuknya ibadah, bekerja, dan sebagainya. Ya, saya ingin bertanya pada Ustadz, bagaimana respon itu senantiasa bisa berkualitas atau positif. Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Ya. langsung saja. Baik, Bu Nenden. Terima kasih. Pertanyaan yang lebih untuk menjadi bahan penyadaran bagi kita semua, termasuk bagi saya pribadi. Saya ingat Bu, ada cerita 2 orang staf marketing ya yang ditugaskan oleh pabrik sepatu, suruh jualan ke Afrika. Ya. Mereka survei di Afrika di beberapa negara. Surveinya bareng-bareng. Nah kemudian pulang ke kantor membuat laporan. Yang tenaga marketing pertama lapor, nggak ada peluang jualan di Afrika. Kenapa? Nggak ada yang pakai sepatu. Tapi yang satu bikin laporan lagi, cepat segera bikin susun rencana berjualan ke Afrika. Kenapa? Di Afrika belum ada yang pakai sepatu. Ini faktanya sama, tapi reaksinya berbeda. Nah, bagaimana melatih? Cara kita harus belajar. Kalau saya antarin kisah hidup orang, ya. Baca cerita, biografi, sejarah para sahabat Nabi, sejarah para pahlawan, bahkan sejarah orang-orang yang berjuang dalam kehidupan, atau ngobrol dengan banyak orang, sehingga kita mendapat insight, mendapat pencerahan. Oh ternyata dengan kesulitannya, dia bisa melihat sudut yang berbeda. Itu sebetulnya bagian dari pelajaran berpikir kreatif. Mencoba melihat sesuatu dari sudut yang positif. Berpikir kreatif, dan sekarang ada aliran namanya positive psychology. Bagaimana melihat
sesuatu dari sudut yang positif. Ini sebetulnya semuanya tidak lepas dari apa? Dari intinya keyakinan bahwa segala sesuatu ada takdir dari Allah. Dan tidak mungkin Allah menurunkan sesuatu tanpa hikmah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sebetulnya rangkaiannya di situ. Belajar berpikir kreatif. Melihat sesuatu lain. Ini banyak simulasi, banyak latihan-latihan. Sekarang mah sudah bisa dilihatlah di YouTube di mana bagaimana berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu mengantarkan orang untuk senantiasa melihat peluang sekecil apapun untuk keberhasilan dari sudut yang berbeda dengan orang lain. Kayak penjual tadi, yang satu mah berkata, nggak usah jualan ke Afrika, nggak ada yang pakai sepatu. Tapi yang satu berkata, cepat susun rencana penjualan. Kenapa? Di sana belum ada yang pakai sepatu. Jadi belajar melihat dari sudut bahwa semuanya ada dalam takdir Allah. Semua yang ditakdirkan tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian mencoba punya alatnya. Alatnya itu paling tidak ada dua. Satu, mengambil hikmah dari perjalanan hidup orang-orang di sekitar kita. Atau kita rajin membaca biografi tokoh-tokoh yang berhasil dalam kehidupannya. Atau bahkan ini kepengen juga saya mengumpulkan kisah-kisah kegagalan. Ya. Kalau selama ini banyak kisah keberhasilan. Nah sekarang bagaimana kita belajar dari orang yang gagal? Kenapa sih mereka gagal? Kenapa mereka tidak berhasil? Ya. Tapi intinya adalah kita belajar dari apa yang terjadi pada teman-teman kita. Kemudian juga belajar berpikir kreatif. Keyakinan pada takdir, meyakini semuanya adalah karunia Allah. Ditambah dengan kemauan untuk senantiasa belajar dari apa yang pernah terjadi pada sesama manusia dari masa ke masa, ditambah dengan belajar untuk berpikir kreatif, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Itu menurut saya menjawab apa yang disampaikan oleh Ibu Nenden. Hatur nuhun Bu, kalau ada yang kurang mohon maaf. Ya, jazakallah. Bu Nenden tos cekap. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, mudah-mudahan ya kita senantiasa tadi selalu mengambil hikmah dari takdir-takdir yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagaimana kita berupaya keras dengan akal yang telah Allah berikan kepada kita untuk bisa belajar berpikir lebih kreatif lagi dengan kondisi apapun. Ya, barangkali ada yang masih ingin bertanya, dipersilakan untuk mengacungkan tangan. Silakan dan untuk membuka suaranya. Ada? Ada tidak? Ada lagi? Tidak ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Pak Eden? Ya, penting saya laporan dulu. Saya ini posisi sedang di Soreang, sedang silaturahim ke saudara. Jadi saya mengucapkan dari rumahnya. Begini, Pak, ada yang ingin saya tanyakan. Pertama, di dalam Al-Quran disebutkan kalau tidak salah kita itu harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah atau umaro. Dalam hal ini, pada waktu Ramadan kemarin, ternyata waktu saya tidak mengikuti salat Jumat 1 kali, 2 kali, masa ada sesuatu yang kurang. Kemudian setelah saya tidak sengaja ke Bumi Asri, ke sekolah, ternyata Masjid Nur Sofa melaksanakan sholat Jumat, walaupun di masjid bawah yang memang agak tersembunyi. Dan untuk selanjutnya saya mengikuti sholat Jumat itu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya kalau tidak menuruti ketentuan taat kepada umaro atau pemerintah? Pada waktu Jumat kemarin di Nur Sofa juga, khotib menyatakan kalau taat kepada umaro itu harus ditimbang-timbang dulu apakah sesuai nggak dengan taat kepada Allah atau kepada Allah. Jadi begitu. Mungkin saya mohon penjelasannya. Ya. Kalimatnya kan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, ya. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Jadi ati Allah wa ati Rasul. Allah dan Rasul itu mutlak, tidak bisa diganggu-ganggu ketaatannya. Tapi wa ulil amri, kepada ulil amri itu minimal bisa diskusi lah. Di masjid dekat rumah saya juga Pak ada Jumatan Pak, dan diketahui oleh lurah dan camat.
tidak lapor, cuma Pak Lurahnya ngecek ke Pak RW. Masih ada masjid yang buka, katanya ada. Tapi kami melaksanakan protokol kesehatan. Kami memahami betul apa yang dilakukan oleh pemerintah, larangan membuka rumah ibadah karena khawatir rumah ibadah menjadi klaster penyebaran virus. Dan Bapak bisa bayangkan ya, kalau yang terkena virus itu di tengah orang piknik, mungkin tidak akan dibully. Bayangkan ibadah yang jadi bahan klaster masjid, wah mungkin itu habis-habisan lah. Orang-orang yang ke masjidnya dianggap bedegong lah, dianggap tidak tahu aturan lah, dan lain sebagainya. Karena itu apa yang terjadi ketika anjuran pemerintah itu tidak 100% dilaksanakan, tentu ketika yang kita lakukan sedikit berbeda dengan apa yang dianjurkan pemerintah, hujah yang kuat. Kan sekarang sudah di breakdown ini, ya. PSBB proporsional, bukan berdasarkan provinsi, tapi bukan saja berdasarkan kota, tapi dilihat berdasarkan kecamatan, bisa berdasarkan kabupaten. Kabupaten Bandung setahu saya, di mana Nur Sofa berada, betul ya kabupaten itu ya, Bu Ella ya? Iya betul Pak. Kabupaten Bandung itu tidak memberlakukan PSBB secara total, PSBB-nya parsial. Ya, hanya dilakukan mutlak, semua dilaksanakan untuk yang berbatasan langsung dengan pusat-pusat penyebaran COVID-19. Di daerah Cikancung, Cicalengka sana, itu Kabupaten Bandung. Jumatan biasa saja dilakukan dan tidak apa-apa, karena Pemdanya juga tahu di daerah itu mah asal tidak ada yang membawa virus ya tidak ada kejadian. Jadi bagaimana hukumnya tidak taat pada pemerintah? Yang mana dulu tidak taatnya? Kalau tidak taatnya soal dasar negara, itu jadi urusan besar, ya, namanya pemberontakan, ya. Tapi kalau kita tetap menyatakan dasar negara kita Pancasila dan kita memiliki kesamaan kepada Undang-Undang Dasar, sementara untuk urusan-urusan yang lain sedikit beda pendapat, asal memiliki hujah yang kuat, tidak menjadi seperti apa disebutkan atau tidak dosa. Tentu saja semua dilakukan dengan perhitungan yang cermat. Saya yakin seperti di masjid dekat rumah saya, Jumatan di Nur Sofa juga dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Betapapun kita ingin sholat berjamaah itu sempurnanya, bersentuhan bahu, tapi menghormati keputusan WHO dan pemerintah, sholatnya berjarak. Senantiasa pakai masker. Di masjid kami, kalau sudah jumlahnya cukup sesuai dengan yang disepakati, maka pintu masjid dikunci. Wayahna yang terlambat datang itu pulang atau sholat di halaman. Yang tidak pakai masker tidak boleh masuk. Begitu masuk diukur dulu suhu tubuhnya. Kalau 37 ke atas, maka dia diminta pulang lagi. Jadi ada hand sanitizer, ada sabun di tempat wudhu. Dengan semua yang dilakukan, saya yakin yang dilakukan oleh Masjid Nur Sofa dan masjid-masjid lain termasuk di tempat saya tinggal, bukan upaya memberontak, ya, tapi upaya untuk tetap menjaga bisa melaksanakan ibadah dengan memperhatikan protokol kesehatan dan tidak susulumputan. Nggak usah susulumputan, ya terbuka saja disampaikan. Apalagi sekarang sudah selesai semua urusannya. Banyak hal yang bahkan mal juga sudah mau dibuka, ya, maka duluan masjid mestinya daripada mal. Dan penyataannya selama ini pasar tidak pernah tutup. Dan di pasar itu tempatnya kotor, pas sedek-sedek, adu tawar, pedagang dan pembeli tidak pakai masker sebagian. Ya mudah-mudahan Allah lindungi kita dari segala musibah dan bencana, dan Allah berikan kemampuan pada kita untuk bekerja bersama-sama untuk melahirkan yang terbaik. Begitu Pak Eden. Ya. Sudah cukup Pak Eden? Ya. Sama ya hiji deui pamaya waktos. Mangga Pak Eden. Ieu mah puntennya sifatnya teh rahasia tapi sanes top secret. Kita kan pemerintah memberikan bantuan ya berupa sembako dan lain-lain. Kebetulan waktu hari Jumat kemarin saya dapat panggilan dari Pak RW. Ternyata saya termasuk yang mendapat PLT gitu ya, yang 600.000 per bulan selama 3 kali. Saya bingung, tetapi kalau dipikir-pikir memang secara umum saya memang tidak layak, karena ya insya Allah rezeki ada gitu. Tapi kalau di sisi lain,
saya juga bisa masuk juga ya jadi target daripada banyak urusan, banyak apa itu kalau dikembalikan saya terima saja. Tapi akhirnya saya ingin membagikan lagi kepada yang lebih layak, kepada tetangga dekat, kepada yang tidak dapat. Bagaimana hukumnya itu? Ya, Atau Pak. sikap saya itu bagaimana? Ya, menurut saya kalau kan ada bantuan, ada berapa sumber kan, ada dari daftar yang biasa masuk di Depsos, ya, di Kemensos sudah ada itu. Kemudian ada bantuan wali kota, ada bantuan dari Bajnas, ada bantuan dari gubernur, ada bantuan dari pemerintah pusat yang Bapak dapat tuh 600.000 uang tunai ya, yang dari pemerintah pusat. Dan kalau Bapak sudah dimasukkan itu, ini pilihannya kepada Bapak. Kalau dikembalikan jadi ribet, udah terima saja. Tapi kemudian Bapak membagi itu kepada mereka yang menurut Bapak lebih memerlukan. Ya, menurut saya sikap itu sudah sikap yang sangat baik. Tapi Bapak punya hak, misalnya dari 600.000 lumayanlah 150-nya buat beli pulsa, paket data, ini juga buat ngajar anak-anak. Itu kan juga dimanfaatkan ya. Karena itu sudah hak Bapak, negara sudah memilih seperti itu. Ya, kecuali misalnya Pak Eden tabungannya masih ada 150 juta, ya nggak usah terima yang 600.000, kembalikan 3M, kan 3M. 5.550. Oh, 5 bukan 3, 5M. Iya, 5M. 5.550. Pak Eden terima saja, kemudian Bapak membagikan untuk yang lebih memerlukan, alhamdulillah jadi amal soleh. Ya, jadi Bapak menerima dengan besar hati saja, tidak usah merasa tersiksa, tidak usah merasa terhina, nggak apa-apa, terima aja. Bukan hanya Bapak yang menerima, ya. Ya, itu ada anggarannya juga ratusan triliun kok Pak dari pemerintah pusat. Alokasi anggaran sampai hari ini untuk menangani COVID-19 itu 450 triliun. Ya, termasuk diantaranya untuk yang anggaran kartu prakerja itu Pak. Ya, yang sekian juta per orang. Nah, jadi kalau Bapak dapat 600.000 dan kata pemerintah itu Bapak layak menerima, kemudian Bapak merasa ada yang lebih memerlukan, Bapak berbagi, Masya Allah itu jadi jalan sedekah dan jalan amal soleh. Terima kasih Pak Eden berbagi rahasianya kepada kami-kami. Ternuhun Pak Ustaz Budi. Ya, cekap Pak Eden. Cekap ya Pak Budi pami hiji deui tiasa. Mangga Bu, silakan. Mangga bilih aya nu bade naros deui, ada waktu untuk 1 orang lagi. Dipersilahkan. Ada tidak? Oh, mangga Pak Sulhan, dipersilahkan. Dinyalakan. Suaranya Pak. Pak Sulhan suaranya. Mute-nya Pak, nyalakan. Gambar mic-nya disentuh Pak. Mic-nya. Nah, udah Pak, udah. Udah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi yang saya hormati dan saya muliakan, ini ada titipan kegelisahan. Sepertinya pada umumnya terutama para orang tua murid yang memikirkan bagaimana nanti nasib pendidikan anak-anak, khususnya yang masih kecil ya, PG, TK, dan SD. Sementara kalau untuk anak-anak yang sudah dewasa, SMP, SMA, barangkali sudah bisa ngatur dirinya sendiri, bagaimana harus menjaga jarak, bagaimana tidak terlalu sering berkumpul dengan teman-temannya. Nah, ini kegelisahan yang saya perhatikan di pembicaraan di mana saja itu, termasuk ibu-ibu, belum bisa membayangkan bagaimana nanti anak-anak itu kalau misalnya entah berapa waktu lagi pada akhirnya sekolah dibuka kembali, mereka khawatir sekali anak-anak TK dan SD itu kita yakin belum bisa ya, belum bisa secara disiplin, secara tertib
Nah, termasuk juga anak-anak yang di pesantren nanti kalau kembali lagi misalnya mereka kan biasa ya tidur bersama satu ruangan, berapa tempat tidur. Nah, kira-kira Pak Budi insya Allah punya pandangan-pandangan, bahkan juga barangkali bisa memberikan masukan kepada yang secara resmi kepada pemerintah, bagaimana sebaiknya nanti pendidikan ke depan, terutama ketika harus mereka masuk kembali. Terima kasih Pak Budi. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pendidikan saja masih nyusun Pak protokolnya. Jadi Menteri Pendidikan, Dinas Pendidikan, Gubernur, Bupati, Wali Kota masih sedang menyusun bagaimana protokol atau apa-apa yang harus dilakukan model pembelajaran sesudah COVID-19. Cuma pertama harus dipastikan dulu ketika sekolah dibuka kembali, ya, kalau sekolah seperti Ibnu Sina kan satu kelas sudah sedikit jumlahnya. Yang akan kerepotan itu sekolah negeri yang satu kelas bisa 40 orang. Itu yang akan jadi masalah. Jadi pertama yang dipastikan adalah bahwa sekolahnya bersih, ya, disemprot desinfektan segala macam, kemudian tidak ada satupun. Jadi semua guru, petugas dan pengurus yayasan harus dites ini, ya. Ikut aja programnya Pak Ketua Yayasan, Pak Andi. Kalau belum, kan kalau berbiaya sendiri mahal, itu coba ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Provinsi, karena ada anggaran itu. Saya termasuk waktu itu mendapat kesempatan diundang untuk ikut swab test. Kalau bayar sendiri 2 juta, ya. Tapi kalau ikut program negara itu gratis, ya. Coba dicari bagaimana para guru dan semua tim dari Yayasan Rahmatan Alamin bisa mendapat fasilitas tes untuk memastikan bahwa semuanya tidak terpapar COVID-19. Dan kemudian para orang tua barangkali juga ya kalau tidak ada gejala, sebetulnya cuma masalah sekarang ada orang tanpa gejala. Mungkin bisa minta tolong pada Pak Agung nanti ini ke Bu Ella dicarikan jalurnya. Iya. Jadi semua harus mau sekarang dites bahwa memang ketika kegiatan itu terkonsentrasi di satu tempat, harus mau dipastikan bahwa semua yang ada di situ memang negatif, minimal dengan rapid test negatif minimal, ya. Kalau dengan swab itu mahal misalnya, rapid test kan murah dan cepat, ya. Tidak ada gejala sakit, tapi kebiasaan menggunakan masker, menjaga jarak itu ya tetap menjadi kebiasaan baru, ya. Norma baru dalam kehidupan sekarang sampai kemudian vaksinnya ditemukan. Pak Andi, bukan cuma kita yang bingung kok, pemain sepak bola paling bingung, ya. Di era sekarang main bola tapi menjaga jarak, gimana ngerebut bola dari musuh gitu. Harus jauh-jauhan. Nah, jadi itu teknik-teknik atau syarat-syarat teknisnya dipenuhi. Sesudah semua itu dipenuhi, ya, sesudah semua itu dipenuhi dan sambil kita mendorong, berdoa semoga vaksinnya ditemukan, minimal obat, ya. Kan kelihatannya obat lebih cepat ditemukan ketimbang vaksin, ya. Mudah-mudahan dengan melakukan semua upaya itu, tapi saya ingin mengatakan juga, kalau khawatir anaknya yang masih playgroup itu tidak bisa menjaga diri, ya mungkin kalau playgroup mah orang tuanya lebih bertanggung jawab gitu, ya. Tapi justru kalau sudah pendidikan taman kanak-kanak atau SD, SMP, justru itu yang sulit. Misalnya homeschooling, tidak semua orang bisa melakukan. Tapi kalaulah semua itu dibuka kembali, pertama lakukan semua ikhtiar tadi, ya. Lingkungan sekolah, anggarannya nambah nih Pak Andi untuk beli desinfektan, ya. Untuk memastikan semuanya jadi terjaga, ditambah dengan dicarikan sumber supaya para guru bisa dipastikan. Kalau orang tua nanya, guru-guru di sini negatif, kecuali beberapa yang sedang hamil itu positif gitu, misalnya begitu, ya. Dipastikan semuanya terjaga kesehatannya, kebiasaan menggunakan masker. Ya, itu ikhtiarnya begitu, Pak. Ya. Sepanjang tidak ada kasus, maka ini akan berjalan, insya Allah secara biasa. Ya. Kecuali ada kasus baru, dan ini juga kita harus adaptasinya tinggi, ya. Begitu dibuka ada kasus kayak di Korea lah, ditutup lagi. Apa boleh buat? Memang manusia tidak bisa menduga. Semua sudah dilakukan. Tapi muncul kasus misalnya, bukan di kita, tapi di lingkungan dekat kita. Dan kemudian pemerintah kecamatan misalnya memutuskan tutup lagi.
ini juga harus diikuti. Jadi memang bersiap dengan norma-norma baru, kebiasaan-kebiasaan baru, termasuk kebiasaan untuk mengevaluasi. Saya paham kalau ada kebijakan yang minggu ini begini, minggu depannya berubah, karena suasana lapangannya juga baru. Tidak bisa ditebak bagaimana COVID-19 ini pergerakannya kemana, sedang ada di mana sekarang dia, munculnya kapan gitu. Jadi lakukanlah semua upaya-upaya yang bisa dilakukan. Yang TK, yang playgroup bagaimana, ini para guru yang akan lebih berperan bagaimana melakukan pembelajaran secara lebih higienis, bagaimana menjaga anak-anak, dan satu hal, tetap gembira, ya. Karena kalau terlalu stres nanti malah imunitasnya turun. Dan itu mengundang lebih mudah penyakit datang. Orang yang happy, yakin kepada Allah, gembira, maka insya Allah itu jauh-jauh dari penyakit. Imunitas tubuhnya kuat. Kalaupun ada, antibodinya bekerja. Dia akan melawan penyakit yang datang. Semangat Pak Andi, insya Allah. Ya, terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya sudah terjawab sudah ya Pak Sulhan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terbiasa ya dengan kondisi seperti ini. Insya Allah ini adalah sebuah hikmah yang harus kita ambil. Semoga ini menjadi jalan untuk kita semua bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah ya, segala sesuatu terjadi atas izin Allah, dan tentunya insya Allah pasti Allah memberikan kepada kita supaya hidup lebih bersih lagi, lebih sehat lagi, kita juga lebih tertib dengan aturan-aturan, dan di sana dalam Islam sendiri begitu indahnya ya, menata kehidupan itu lebih teratur. Mungkin saat ini kita oleh Allah disuruh kembali untuk menata kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dalam segala aspek. Itu saja barangkali untuk penyampaian tausiah dari Ustadz Budi Prayitno. Mungkin bisa dengan doa dulu, Ustadz. Baik, mangga Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Yayasan Rahmatan Lil Alamin, Bapak Ibu dan Ibu guru, dan semua yang terlibat dalam proses pendidikan di yayasan ini, mari kita berdoa, bermunajat, memohon pada Allah agar Allah berikan pada kita kekuatan, karena Allah berikan pada kita perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya Allah, aku berlindung dengan namamu, yang bersama namamu. Tidak ada sesuatu di bumi dan di langit yang bisa membahayakan. Dan Engkau ya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kami beriman kepadamu ya Allah. Kami memohon kepadamu agar Engkau senantiasa memberikan perlindungan kepada kami. Dan kami meyakini perlindungan darimu adalah perlindungan yang sempurna. Allahumma ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Tak ada yang terjadi di muka bumi. Walaupun selembar daun kuning di kegelapan malam yang jatuh ke bumi, tak ada satupun yang terjadi kecuali ada dalam ilmu. Maka kami yakin semua yang terjadi pada kami hari ini pun ada dalam ilmu-Mu, ada dalam takdir-Mu. Bimbing kami ya Allah, agar senantiasa mampu melihat sudut positif dari setiap apa yang terjadi dalam hidup kami. Bimbing kami ya Allah, agar kami senantiasa mampu untuk memilih tindakan terbaik yang ada dalam ridho-Mu. Sehingga kami tergolong kepada orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang senantiasa mendapatkan nilai baik dalam pandangan-Mu. Ya Rabbana, berikan kekuatan pada kami, agar kami mampu melipat gandakan amal soleh kami, mampu menolong sesama yang memerlukan pertolongan kami. Berikan pada kami kekuatan, berikan pada kami kesehatan, berikan pada kami rezeki yang berlimpah dari sumber-sumber yang penuh dengan keberkahan. Ya Rabbana, Engkaulah pemilik langit dan bumi. Kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi ada padamu. Berikan kepada kami kekayaan dari sumber yang halal, agar kami cukupi kebutuhan-kebutuhan hidup kami, bahkan kami bisa berbagi dengan sesama yang memerlukan. Allahumma ya Rabbana, muliakan para guru, ya Allah. Muliakan siapapun yang terlibat dalam proses pendidikan umat dan masyarakat. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, mudahkan urusan-urusan mereka, cukupkan rezeki mereka, sehatkan mereka, ya Allah. Jauhkan mereka dari hal yang menyedihkan mereka. Bahagiakan rumah tangga mereka, ya Allah. Berikan kepada mereka keriduan terhadap semua apa yang telah Engkau timpakan.
dan nyalakan semangat mereka agar bisa melahirkan generasi terbaik di muka bumi. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kan saya warahmatullahi sesudah ini wabarakatuh. untuk Iya. pamit, Live. tidak usah diantar.